tugas mahasiswa belajar. Ngapain demo? Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Waktu saya jadi gubernur juga buruh demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya maunya apa gitu. Saya terima maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya. Bukan dilarang ketemu. Misalnya contoh, Mas Wapres gitu ya. Ini kan nerima mahasiswa. Ya terima. Supaya kita dengarkan. Apa tuntutannya? Tuntutannya juga wajar saja. Kenapa pemerintah mesti takut gitu loh. Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, kok langsung bubarin itu BGN itu. Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh. Kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Udah ada kajiannya kok. Cuma tinggal 2 saja. Bukan cuma isu hapus Pertalite terlalu ribut. Orang kan takut harganya naik. Bukan soal Pertalite, bukan Pertalite-nya. Nah coba kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax Turbo saja. Lalu masyarakat bagaimana? KTP kita kan, waduh, saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah lah mahasiswa, saya aja bisa marah. Untung saya sudah bukan mahasiswa gitu. Contohnya apa? Saya kasih contoh gini. Waktu itu saya di Komisi 2 DPR RI. Saya sudah sampaikan dengan tegas. Buat apa bikin iktp? Alasannya ini yang paling canggih, ada chip segala macam. Nanti single KTP, nggak perlu lagi kartu yang lain. Alasan macam-macam. Dulu saya usul, kenapa nggak pakai bank saja? Seluruh bank himbara, seluruh bank pembangunan daerah, semua orang mau tinggal di situ, tinggal daftar langsung PKTP. Bank lebih bagus dong. Langsung jalan, nggak perlu keluar uang. Tapi sudah, ngotot, mau iktp. Oke, sekarang iktp. Kalau udah ada iktp, kenapa urus izin semua tidak gunakan iktp? Kenapa tidak seperti Malaysia gitu loh? iktp itu kan ada chip. Kenapa tidak subsidi barang yang banyak fraud, termasuk harga begitu jauh, kenapa tidak langsung di orang? Semua subsidi barang itu dipindahkan ke orang. Dalam bentuk apa? Ya tinggal voucher. Orang itu begitu beli dengan KTP itu, kita juga bisa bikin dilacak seperti apa. Orang yang dalam satu kartu keluarga, itu hanya boleh dapat 1. Yang lain bisa dikunci. Oh, saya Jakarta aja bisa kok kasih subsidi barang. Bagaimana menekan inflasi barang? Orang kok pengusaha pedagang mungkin ya. Takut dolar naik, takut harga minyak naik, barang udah naik gak mungkin turun. Bukan dia jahat. Mereka takut barang udah terjual, gak bisa beli lagi barang untuk dagang gitu. Nah lalu pemerintah caranya gimana? Bukan operasi pasar juga. Ya subsidi top up. Saya lakukan di Jakarta kok. Beli daging sapi 45.000. Harga pasar 85 saya top up. Nggak ada yang ngejual 120.000 lagi. Nah dengan gunakan iktp ini, kita bisa lakukan semua sebetulnya. Ini tuntutan mahasiswa sederhana. Lalu semua anggaran yang katanya hemat, dibuka sampai satuan ketiga. Itu pasti orang akan percaya. Sampai satuan ketiga, setiap sen uang pajak yang dibayar, ini loh satuan ketiganya loh. Orang beli botol air kemasan berapa orang tahu. Buka di website. Lalu apa lagi bisa dilakukan? Presiden umumkan kepada mahasiswa, mulai hari ini kita akan keluarkan Perpu bila perlu. Pembuktian terbalik harta pejabat. Silakan mahasiswa laporkan. Siapa yang hartanya nggak sesuai dengan pajak yang dibayar, itu langsung dipecat. Bila perlu diproses hukum. Mahasiswa akan percaya gitu loh. Nah ini tuntutan-tuntutan ini yang harus kita penuhi, bukan berarti dilawan gitu loh. Apalagi pakai pasukan cadangan. Waduh ini kan kok fungsi undang-undang dilanggar gitu loh. Kan kita udah sepakat dong ada demo, yang depan tuh polisi. Nah ini model-modelnya saya khawatir sekali gitu loh. Nanti kita dituduh memprovokasi lah, kita dituduh asing-asing lah, mengalihkan, udah hemat. Kalau udah hemat bukan begitu caranya gitu loh. Kalau udah hemat ya buktikan, mana yang udah hemat keluarkan dong. Keluarkan di website. Seluruh satuan ketiga, baru saya bisa percaya, apalagi mahasiswa gitu loh. Satuan ketiga, perjalanan dinas segala macam di mana. Kita nggak ada uang ini. Kita nggak ada uang gitu loh. Jangan cuma mengatakan ada under invoicing, transfer pricing.
Lalu satu pintu. Ya tangkapin yang under pricing. Mesti lihat dong. Yang orang under invoicing atau transfer pricing. Biasa dong kalau saya ekspor barang ke Korea. Orang Korea jual lebih mahal ya biasa. Kecuali di Korea itu perusahaan saya atau ada hubungan dengan saya. Jadi mesti dibedakan. Jangan bangun opini-opini yang untuk mendukung tujuan tertentu gitu. Nah ini banyak hal lah kita ada main medsos mesti tahu. Ya saya terbuka sampaikan pada Anda juga. Gitu. Bahwa ini yang harus dilakukan. Kalau mau mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itu paling penting. Supaya orang nggak demo. Demo kenapa takut dihadapi? Ya terima aja. Anda mau apa? Bila perlu di live. Pakai YouTube, pakai TikTok. Apa pembicaraan di demo? Saya aja berani kok. Buruh begitu galak dulu. Saya terima. Sebagai wakil gubernur saya terima. Nah alangkah kerennya kalau Mas Wapres terima tuh dari UI, dari UGM. Nggak usah banyak. Yang penting terbuka, live. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kemarin dalam pidato di Gorontalo, sebagai presiden Prabowo memberi kritik pada mahasiswa. Kalian mahasiswa, tugas kalian adalah melakukan inovasi supaya sains dan teknologi bisa diangkat statusnya dari sekedar pertanyaan pada artificial intelligence menjadi produk pikiran revolusioner para mahasiswa. Tentu kita tahu arah keterangan dari presiden supaya kalian nggak demo, jadi tinggal di kampus belajar. Bener nggak? Bener, nggak ada yang salah pikiran presiden. Karena tugas mahasiswa belajar. Ngapain demo? Kritik pada pemerintah adalah tugas DPR. Tapi justru karena tugas DPR itu tidak ada, maka mahasiswa mengambil alih tugas itu, beroposisi demo. Jadi kalau kalian bertemu dengan Presiden Prabowo bilang, Pak Presiden, benar keinginan Pak Presiden, kami akan kembali ke kampus. Tapi itu baru separuh benar. Fungsi kritik mesti dilakukan oleh DPR sebagai watchdog pemerintah. Bilang begitu pada Presiden. Kan begitu cara berdebat konseptual kan. Kami mundur ke kampus, maka yang mesti ada di jalan adalah anggota DPR yang kami pilih untuk mewakili suara kami. Coba bikin debat semacam itu. Jawab tantangan Presiden. Baik Pak Presiden, kami akan putuskan untuk berhenti demo. Kami akan kembali ke kampus untuk bikin Indonesia unggul secara sains dan teknologi. Karena memang itu yang turun di kita. Tapi Pak Presiden, tolong tegur juga anggota DPR yang hanya nongkrong di dalam ruang sidang. Kan begitu tukar tambahnya tuh. Sekarang kita balik pada buku ini. Apa itu Marhain di dalam konteks hari ini? Marhain mengajarkan kesetaraan. Marhain mengajarkan keadilan sosial. Di mana keadilan sosial pertama-tama dirasakan oleh manusia. Di DPR, di kabinet. Kabinet tidak menghasilkan keadilan sosial. Kabinet memperparah disparitas sosial. Karena kebijakan-kebijakan yang seharusnya tiba pada rakyat, mampir dulu ke meja-meja birokrat. Mampir ke meja-meja teknokrat. Dalam bentuk apa? Korupsi. Jadi tidak ada kebijakan yang memastikan bahwa anggaran negara itu akan tiba di piring kosong emak-emak. Karena itu kita marah. DPR tidak menghasilkan regulasi yang memungkinkan kita percaya pada keadilan sosial. Yang pertama kali nuntut keadilan adalah kaum buruh, kaum Marhain. Tapi undang-undang Omnibus Law membatalkan itu. Jadi baik kabinet, eksekutif maupun legislatif tidak menghasilkan keadilan. Konstruksi ini kita pastikan dulu. Maka kita mestinya marah pada kabinet, marah pada DPR. Kemarin terakhir pada presiden, kalau dia menyuruh kalian balik ke kampus, dia harus menyuruh DPR turun ke jalan. Dia harus menyuruh kabinet datang ke dapur emak-emak. Kan begitu cara berpikirnya tuh.